Hai guys, ketemu lagi sama aku dari Jasmine yang imut lucu ngangenin gemesin sempet ngeblank. Hai. Oke. Pokoknya ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau sharing sama kalian tentang self healing, gimana caranya menghilangkan maksudnya perasaan-perasaan trauma atau sesuatu yang menyakitkan di masa lalu versi aku, atau tidak bisa memaafkan orang lain. Gimana caranya versi aku ya ini, mungkin juga bisa berguna buat kalian. Jadi gini, kalau versi aku gimana caranya menghilangkan itu, mungkin kalau dihilangkan apa sih, rasa kecemasan atau rasa trauma atau rasa apapun itu memang susah, nggak bisa langsung hilang. Sampai sekarang pun masih teringat aku juga, karena aku yakin setiap orang punya trauma punya trauma sendiri-sendiri, dan setiap orang juga punya sakit hati sendiri-sendiri dan punya kisah kelam sendiri-sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita nggak terlalu memikirkan dengan, kalau aku walaupun susah bagiku sampai sekarang pun, tapi aku berusaha. Karena kalau trauma itu, atau maksudnya kena psikis, kena mental itu kayak yang misalnya gini ya, misal hal kecil gini, kita takut dengar suara-suara yang kita takutin gitu, otomatis pas kita mendengar suara yang kita nggak sukain, kita buru-buru cari headset, cari apa, terus didengar ke kuping supaya nggak bisa mendengar suara itu, atau setel apapun, TV, musik yang kenceng-kenceng, yang besar-besar hingga nggak kedengeran gitu. Kalau aku cara menghilangkannya adalah belajar, sampai sekarang pun masih belajar, bukan berarti udah hilang ya. Meredakannya itu aku dengan ya ibadah. Pastinya harus, kita itu mah udah nomor satu, nggak usah ditanya lagi, ibadah mendekatkan diri sama Tuhan. Dan yang kedua, kalian coba untuk mengikhlaskan walaupun sulit. Yang terpenting Anda adalah melapangkan dada untuk meminta, nggak melapangkan dada untuk memaafkan dan memaafkan orang yang menyakiti, memaafkan apapun itu yang terjadi di masa lampau, atau memaafkan diri kita sendiri. Itu penting, walaupun nggak bisa tiap hari, tiap malam, atau apapun itu, coba untuk memaafkan diri sendiri. Dan yang terpenting itu love self, cintai diri kalian sendiri. Karena semakin kalian merasakan trauma itu, semakin kalian susah melupakannya itu, kasihan diri kalian juga. Karena sampai sekarang pun kayak yang perang batin ya kan, kayak perang di hati, perang mental segala macam, itu susah banget sih. Sampai sekarang juga masih aku jalanin. Yang aku coba adalah cintai diri aku sendiri, dan selalu positive thinking. Dan susah positive thinking juga. Jadi ya, untuk step-step pertamanya itu kayak yang, kita takut apa, kita hindari dulu. Kalau walaupun ada sesuatu yang di depan mata yang trauma pernah terjadi, atau yang apapun yang kita nggak suka atau kita takutkan, atau yang membuat kita jadi gimana sih, yang kena mental gitu, kita hindarin. Kalau sewaktu-waktu harus menghadapi, yang kita hadapi adalah ya itu, kalau misalnya dengar suara, kita cari musik atau apa, supaya bagaimanapun juga menghindari gitu ketakutan itu. Menghindari, dan nggak menghindari aja sih, harus kayak ada sesuatu untuk mengalihkannya gitu. Kalau untuk saat ini sih, yang kedua itu aku buat sesuatu untuk mengalihkan pikiran-pikiran aku, entah dengar musik, entah dengar ceramah, entah main handphone, entah dengan ibadah. Kalau yang suka ngaji, alhamdulillah. Kalau ada yang suka baca-baca sejarah atau apapun juga, kisah-kisah tentang Islam gitu-gitu kan, sahabat-sahabat Nabi, tentang Rasul-Rasul, tentang Nabi-Nabi, itu bagus banget. Aku juga tentang istri-istri Nabi itu juga bermanfaat banget. Selain menambah wawasan, itu juga bisa
menjadi kayak apalagi istri-istri Nabi ya, kayak contoh buat kita, oh begini toh, oh begini itu juga bisa buat pelajaran loh sifat-sifat mereka kalau menurut aku ya. Dan kalau aku sendiri ini kan versi aku, jadi tahap pertama itu mencoba memaafkan, mengikhlaskan walaupun nggak bisa langsung kita step-step dulu tiap hari maafin, ikhlasin, nggak bisa langsung juga. Nanti yang kedua, step yang kedua ini, aku juga lagi jalanin step pertama, step kedua versi aku ini. Yang kedua itu aku mencoba mengalihkan atau menghindari. Kalau bisa menghindari, aku menghindari. Kalau tidak bisa juga aku mengalihkan gitu. Ketiga itu love yourself, cintai diri kalian sendiri, positive thinking. Selain itu kalian coba untuk positive thinking terus. Dan yang keempat itu belum aku jalanin, yang itu benar-benar harus dihadapin dan diberaniin gitu. Itu, dan itu belum sih, bismillah aja kalau udah aku jalanin 1, 2, 3 itu secara lancar, insya Allah aku mau belajar menghadapi walaupun sulit ya. Jadi kalau kita udah bisa menghadapi itu semua, kita udah bisa menangani diri kita, insya Allah kita bisa menangani orang-orang di sekitar kita. Bukan maksudnya semua pada nurut gitu, maksudnya gimana cara kita menghadapi mereka gitu kan. Ada yang introvert, ada yang nggak bisa bergaul, ada yang takut juga, ada yang maluan, ada yang negative thinking. Kayaknya kalau kita udah bisa 3 itu, kita bisa menghadapi semua. Emang sulit banget, aku juga masih belajar. Yang penting jangan menyerah, jangan putus asa, tetap terus belajar. Itu sih self healing yang pertama, gimana cara menangani diri sendiri versi aku yang benar-benar memudahkan buat aku sendiri dan semoga bermanfaat buat kalian juga. Nah, segitu aja sharing aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.